Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang anggota keluarga di atas rumah ini, anak daripada orang tua, kakak daripada adik, adik daripada kakak, kemenakan daripada mama, yaitunya almarhum Haikal. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tandanya kita bersaudara, putih kape dapat dilihat, putih hati bakadaan. Tandanya putih kape dilihat, datang kita pada siang menjelang sore ko mempalingkan muka dan sabak hati dan rusuh berbagi duka kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita pada sore hari ini menjadi setawa sedingin oleh pihak keluarga ditinggalkan, dan mudah-mudahan almarhum kok sampai dapat ke lapangan, kok balik dapat keringanan di dalam sang azab dilapangkan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Haikal telah meninggalkan kita, telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beliau adalah anak yang soleh, adalah anak yang patuh dan santun pada orang tua. Beliau adalah didikan daripada orang tua beliau dengan nilai-nilai keagamaan, dan beliau menjalankan keagamaan dengan baik. Dan beliau pun sedang menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu sedang menjalankan pendidikan. Tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu semenjak dari buayan sampai ke liang lahat. Beliau menghadap Rabbnya, Tuhannya, dalam keadaan menjalankan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam menuntut ilmu. Insyaallah Bapak Ibu yang Allah, kita semua dan orang tua beliau insyaallah akan menyusul beliau lambat atau cepatnya. Pengurus OSIS SMA 1. Dan beliau juga pengurus OSIS di SMA 1 bersama dengan anak Bapak Rohadi Rustam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, beliau Bapak Kepala Sekolah Pak Rohadi juga mengutip ayat bahwa kita dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan ujian itu oleh Allah kecuali hal itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerimanya. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada seorang hamba itu kalau hamba itu tidak akan sanggup memikulnya. Jadi beban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk memikulnya. Allah yang lebih tahu tentang hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, meninggalnya anak adalah ujian yang amat berat bagi kita. Berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi dalam Al-Qur'an bahwa ujian yang berat itu kalau kita lalui, janji Allah kepada kita adalah surga. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum. Sebelum terbukti di hadapan Allah engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ya'lamis sabirin. Dan sebelum terbukti di hadapan Allah engkau adalah orang yang sabar. Ambo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 minggu yang lewat dibawa takziah di orang Kapisang Bapak Ibu ya. Jadi beliau bisiakan dia pengurus kambo, Ustaz awak takziah kini ko disiko Ustaz 2 sekali takziah awak malam ko Ustaz. Maksudnya 2 sekali takziah ko paknya bisiak kambo Ibu ya. Ustaz yang meninggal di rumahku baru Ustaz, jaraknya 1 hari. Jalong pertama meninggal orang tua padusinya, katakan hari kini Ibu ya. Besok harinya meninggal orang tua gaib laki-lakinya, jaraknya 1 hari. 2 sekali lalu dalam jangkau 1 hari. Baralah kaberatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Berapa kaberatnya itu? Kamu muslimin jemaah. Karena ditinggalkan oleh orang tua, orang yang membesarkan kita, orang yang menunjuk ajari kita,
orang yang mendidik kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua sekali. Tetapi kalau hal itu tidak dilalui dengan iman yang kuat, kalau hal itu tidak dilalui dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjalaninya. Kalau tidak dengan iman yang kuat, kalau tidak dengan ketakwaan tadi, kalau tidak dengan keikhlasan tadi. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, 7 tahun yang lewat, Bapak Ibu, 7 tahun yang lewat ketika saya diundang takziah, orang tuanya baru diangkat PNS, baru Bapak Ibu. Saya masih ingat anak yang ditinggalkan kecil-kecil, yang satu masih bulanan, umurnya bulanan, kalau saya perkirakan bulanan, mungkin 6 bulan lebih kurang. Anak yang satu lagi, Bapak Ibu, itu belum sekolah, belum kelas 1 SD, jaraknya dekat, Bapak Ibu. Apa yang terpikir oleh orang-orang? Yang terpikir oleh orang adalah anak yang sekecil ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang meninggal adalah orang tua laki-laki, tulang punggung yang meninggalkan begitu. Ini yang tinggal kecil-kecil. Yang satu masih merah, katakanlah begitu bahasanya. Yang satu lagi belum masuk sekolah. 2 yang ditanggung oleh ibunya. Apa Ibu? Itu betapa beratnya pula. Orang mungkin berpikir, makan anakku nanti, sekolah anaknya nanti. Sementara yang paling menghadap Allah itu adalah orang tua laki-lakinya, tulang punggung. Tapi sekarang Bapak Ibu, anak yang satu itu sudah kuliah, yang satu laki-laki itu. Anaknya 2 orang laki-laki. Yang satu lagi itu Bapak Ibu sedang SMA sekarang. Artinya adalah Allah katakan, nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki, kami yang menanggung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW, anak-anak beliau, putra-putri beliau meninggal dalam keadaan kecil-kecil juga. Kecil-kecil. Apa Ibu? Ada yang 2 tahun. Dan yang paling berat ditinggalkan oleh beliau yang sangat terasa itu adalah Ibrahim, putra beliau. Ibrahim itu adalah istri beliau yang bernama Maria. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Sehingga Rasulullah hanya bisa mengucapkan seperti ini, aku tidak bisa menolongmu karena ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang itu yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah kita tadi, Pak Rahadi, bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW, Bapak Ibu, beliau menginginkan adalah orang sebagai pelanjut anak laki-lakinya, pelanjut tugas beliau sebagai tugas kenabian. Tapi anak-anak laki-laki beliau meninggal dunia semuanya. Qasim meninggal dunia dalam usia tahunan, Bapak Ibu, masih kecil-kecil. Ibrahim putra beliau itu yang sangat beliau harapkan sebagai pelanjut beliau, tapi meninggal dunia juga dan masih usia kecil-kecil. Apa Ibu yang tapi beliau hanya berkata, aku tidak bisa menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Bapak kepala sekolah katakan tadi. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dan kematian ini sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan kita kalau seandainya tidak melalui gerbang itu. Gerbang itu bernama kematian. Kita tidak bisa masuk surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau tidak melalui gerbang itu. Gerbang itu namanya adalah kematian. Inilah kematian adalah liqa'illah, kita, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah anak dan Haikal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan menunggu orang tua beliau di surga nanti. Dan insyaallah orang tua beliau dan keluarga beliau dan kita semua akan menemui beliau di surga nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian selalu memberikan nasihat kepada kita, dan kita disuruh oleh Rasulullah berguru kepada kematian itu. Kafa mautabil mau'izah, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kamu. Rasulullah katakan kematian itu adalah nasihat yang bisu. Ustaz, leka mungkin jenazah itu bagian nasihat kawan. Jenazah itu kan tak pandai mengecek lah. Yang namanya memberikan nasihat kan tak selalu dengan perkataan. Contoh, seorang suami yang sudah berapa kali mengajari istrinya, tapi istrinya tidak mendengarkan, baca rodi suaminya mengajar istrinya. Ini suaminya yang salah, nak open ke istrinya lagi. Sehingga mau istri berpikir, salah hamba. Begitu cara mengajari, diam. Terbaliknya juga demikian. Seorang istri sudah sering mengajari suaminya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sehingga suaminya gak juga berubah. Cara dia istrinya majai suami, nak open ke suaminya lain, nak opennya lain. Bapak Ibu yang Allah, sehingga membuat suami berpikir salah hamba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu nasihat tanpa bicara. Nasihat tanpa bicara. Nah, sekarang Rasulullah katakan kematian itu adalah nasihat yang bisu bagi kamu. Kapal mau tak bilang bisa cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Kecil jenazah bagi pelajaran kepada kita. Setiap kita pai malayat ke rumah duka, baru tiba kita di halaman atau di janjang jenazah nan tabari yang dari rumah, bagi pelajaran ke kita wasana. Kecil beliau Bapak Ibu yang kan jenazah kan dia tempat tidur gitu. Kadang bebantangan bagi orang langit-langit dia bagi kadang-kadang. Jenazah bagi pelajaran ke orang tiba. Oi dun sana nan datang ke rumah hambo. Agiah lambo maaf di dun sana yang seharusnya ambo songsong dosana sampai ke halaman sampai ke pintu karena dosana pai batamu ke rumah hambo. Lai mau punya kaki dosana tulang daging masih ada tapi kaki ambo tak bisa digarian lai. Kaki ambo lah dingin kaku. Agiah lambo maaf di sana yang seharusnya ambo salami dosana satu persatu karena dosana pai batamu ke rumah ambo. Lai mau punya tangan dosana daging tulang masih ada tapi tangan ambo tak bisa digarian lai, tangan ambo lah dingin kaku. Oi dun sana hari kini dun sana pai melayat ke rumah duka pai mencari jenazah. Siap-siap dun sana. Kalau tiba giliran dun sana antaka 2 hari lai, antaka 2 jam lai, antaka besok pagi, antaka 2 hari lai, dun sana kan tabariang dari rumah bantu ambo kini ko. Siapkanlah diri dun sana dengan amal ibadah. Siapkanlah diri dun sana dengan amal ibadah. Kok jarang dun sana kasurau ke masjid. Acoklah dun sana kasurau ke masjid lebeko dun sana nanyuantan di orang kasurau ke masjid pakai kerandung. Kok jarang dun sana membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Banyaklah membuka Al-Quran, membaca Quran lain. Beko dun sana nanyu baca di orang Al-Quran mereka. Yasin itu kan tak boleh terlalu. Begitu jenazah memberikan pelajaran kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita sampaikan tadi bahwa kematian itu memberikan nasihat kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kematian itu dekat. Ambo diundang bertakziah ke rumah Profesor Dr. Saifullah SAMA. Beliau guru besar ilmu sejarah Asia Tenggara. Beliau tinggal di Lubuk Buaya. Kecil beliau kamu selesai takziah Pak. Ambo baputu di istri ambo jam 2 siang Ustaz di lantai 2 rumah beliau lantai 2 Pak. Itu jam 2 tuh Bu. Jam itu foto dikadakan di Facebook Bu pengawas. Di komentar di orang kan banyak bakawan di Prof. Semoga Prof selalu dalam keadaan sehat, semoga Anduang selalu dalam keadaan sehat. Itu balasan beliau. Jam ampe status beliau, jam ampe itu hari Jumat. Status beliau jauh berbalik Allah Bapak Ibu. Apa status beliau di Facebook? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia istri saya Basmia. Jam ampe lebih kurang. Tadi jam 2 bafoto juga baru. Bafoto jam 2 baru. Jam ampe dah dole. Ambara jaraknya 2 jam. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kematian ini misterius. Ya kayak pesawat terbang Sriwijaya pertama. Banyak ke orang yang kematian. Kok tahunya kematian? Kamu naik pesawat dan kamu beli tiket. Tapi kan tidak tahu kita di mana kita meninggal dunia. Entah 1 jam lagi setelah ini, entah 2 jam lagi, entah 4 jam lagi. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kelas Pelati. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak rajin sholat, nak sering baca Quran, nak sering mengaji. Itulah persiapan untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nengkecekkan ya Pak Kepala tadi Ibu takkan naju yang bukan ya. Nengkecek jemaah seberang Padang di samping solayan senang solayan seberang Padang tuh mau takziah ke situ. Kecek Ibu tuh kamu Ustaz. Baacaronya Ustaz. Baabu. Ambo belum siap menerima orang gay ambo meninggal lagi. Belum bisa ambo terima lagi Rasulnya. Kok sampai macam itu Bu? Kecek ambo kan beliau bila orang tua Bu meninggal. Orang tua ambo meninggal 1 tahun yang lewat Ustaz. Tapi ambo sampai kini belum siap Rasulnya terima. Apa sebabnya? Sebabnya Ustaz, malam tu orang gay ambo lalu nak do sakit-sakit Ustaz. Sehat walafiat.
pagi jam 5 ambo janggokan orang gaib ambo untuk sembahyang subuh. Tak namun nyajak aku sebab ambo tak tahu aku pingsan atau mati suri kecil orang. Ambo panggilkan bidan orang yang berkompeten melihatnya betul lagi kira. Rupanya disampaikan bidan orang gaib pun dah do. Itu yang tak ambo tak bisa menerima Ustaz. Kan macam itu kata beliau. Karena sakit tak do segala macam dada kan macam itu. Bapak Ibu yang kembali kepada ayat dibacakan oleh Ustaz Ridwan tadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjalah. Tidaklah seseorang itu meninggal dunia illa bi iznillah. Dia meninggal dunia itu atas izin Allah, kitaban muajjalah, telah tertulis dalam kitab ajal. Sedang jemaah bahwa ajal itu tidak memandang sakit atau tidaknya. Orang cegah meninggal juga. Aiko yang Bapak Ibu yang jarang di nok manuang orang bahwa dalam keadaan sehat pun kita bisa mati kalau sudah tiba ajal. Yang sering terpikir oleh orang kalau sakit atau meninggalkan itu jarang. Tapi jarang orang berpikir dalam keadaan sehat pun akan mati. Kalau sering-sering itu diingat bahwa dalam keadaan sehat pun kita akan mati, pasti kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Kaum muslimin sidang jemaah, maka tidak salahlah Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dengan selalu mengingat kematian dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, Bapak Ibu, takkan ada yang ibrit kematian yang dipersiapkan untuk nak dibawa mati nantinya. Sidang jemaah yang dimuliakan. Terakhir untuk keluarga beliau Pak Nasrul beserta dengan keluarga, kita yakin insya Allah Bapak beserta keluarga ikhlas menerima ini. Kita yakin insya Allah Bapak dan keluarga bisa menerima ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran Bapak Ibu. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, balasan bagi orang yang sabar adalah surga Jannatun Naim. Bakok murah bentuknya Ustaz, tidak murah Bu. Kalau kajian tadi meninggal orang tua kan banyak kenangan jo orang tua sama soketek dah dikaduang orang gaib dilahirkan dibuai segala macam disapi ditetekkan digadangkan banyak tuh kenangan orang gaib. Ketika orang gaib meninggal barik rasanya, tapi apa balasan di Allah serupa. Ketika meninggal anak kan panjang log kenangan jo anak kan kalau dibaca gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah itu harus stop sampai di situ. Kita kembali kepada ayat Bapak Ibu yang Allah, balasannya adalah surga.